Presiden Prabowo Subianto setujui anggaran 100,1 triliun rupiah untuk pemulihan bencana. Wakil Presiden ajak mahasiswa kampus top ke daerah 3T untuk kawal MBG dan KDMP. Halo mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TTV bersama kantor berita Antara. Edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan direktif yang menyetujui total anggaran rehab rekon pasca bencana Sumatera sebesar 100,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut dikeluarkan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan direktif yang menyetujui total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar 100,1 triliun rupiah hingga 2028. Anggaran tersebut dikeluarkan secara bertahap mulai dari 38,9 triliun rupiah pada tahun 2026, 32,9 triliun rupiah pada 2027, serta 28,2 triliun rupiah pada tahun 2028. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di Jakarta Kamis 18 Juni menekankan pentingnya pengawalan anggaran rehab rekon pasca bencana di Sumatera agar program yang telah disusun dapat segera direalisasikan. Selain percepatan implementasi, kami tadi juga membahas tentang akuntabilitas, bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring, ya, pelaporan, bukan semata-mata untuk akuntabilitas, tetapi juga untuk menjamin tidak tumpang tindih dalam penanganan masalah yang sama dan juga tidak ada yang terlewatkan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sebagian besar anggaran kementerian lembaga untuk rehab rekon pasca bencana di Sumatera telah dicairkan, sementara lainnya masih berproses. Sambil menunggu pencairan anggaran pusat berjalan penuh, Tito pun menginstruksikan pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer ke daerah atau TKD yang sebelumnya telah disalurkan pemerintah pusat. Nah, sambil paralel nunggu istilahnya bahasa kami kapal besarnya, mesin besarnya ini turun dengan anggaran hampir 40 triliun ya 2026 ini, daerah kan sudah mendapatkan 10,6 triliun dan sudah tuntas 5 Mei yang lalu saya cek semua tanda terimanya 3 provinsi seluruh kabupaten kotanya itu mendapatkan 3D tambahan keuangan, transfer keuangan daerah, itu perintah langsung dari Presiden 10,6 triliun. Tito juga mendorong Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran tersebut kepada kementerian lembaga lainnya agar pemerintah pusat dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan rehab rekon pasca bencana di Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan IPK Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pemerintah terus memantau penanganan dampak gempa magnitudo 6,7 skala Richter yang mengguncang Sulawesi Tengah. Menurutnya saat ini proses evakuasi, pendataan, kerusakan, dan pemulihan infrastruktur masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan evakuasi dan pemulihan pasca bencana menjadi prioritas utama pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 18 Juni, terkait penanganan pasca gempa 6,7 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 16 Juni lalu. Menurutnya, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan tersebut. Oleh karenanya, koordinasi terus dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait untuk menentukan langkah pemulihan jangka menengah hingga jangka panjang. Nomor satu prioritasnya adalah menyelamatkan masyarakat. Jika ada yang harus dilakukan evakuasi secara khusus, itu dulu yang disegerakan. Namun demikian, setelah itu secara paralel juga segera kita melakukan perbaikan, rehabilitasi atau rekonstruksi infrastruktur yang paling mendasar. Apakah itu jalan-jalan yang rusak, jembatan yang terputus, atau rumah-rumah warga yang juga harus segera diperbaiki. AHY juga menjelaskan, setelah tahap penyelamatan dan evakuasi, pemerintah akan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur yang terdampak, mulai dari jalan, jembatan, hingga hunian warga. Adapun berdasarkan data terbaru, hingga Kamis siang, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang. Sementara itu, 17 orang mengalami luka berat dan 91 orang luka ringan. Dampak gempa juga dirasakan oleh ribuan warga, di mana sedikitnya 2.109 kepala keluarga atau 6.412 jiwa terdampak bencana tersebut. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wapres ajak mahasiswa kampus top ke daerah 3T untuk kawal MBG dan KDMB. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TTV, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pada kunjungan tersebut, Wapres mengajak 5 perwakilan mahasiswa dari kampus ternama untuk mengawal langsung tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Bang, boleh mundur. Kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan, tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN memulai pemulihan lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya
Tahura, Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang terdampak aktivitas tambang atau batu bara ilegal. Rehabilitasi diawali dengan penghijauan lahan bekas tambang melalui penanaman 1.000 pohon pada area seluas 1,6 hektar. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memulai upaya pemulihan lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya aktivitas tambang batu bara ilegal yang menyebabkan kerusakan di kawasan hutan lindung tersebut. Pemulihan diawali dengan penanaman 1.000 pohon pada lahan seluas 1,6 hektar yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Kegiatan ini menjadi tahap awal rehabilitasi kawasan yang terdampak. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, menyatakan penanaman tersebut menjadi uji coba untuk menentukan metode pemulihan yang paling sesuai bagi lahan bekas tambang. Ini kami jadikan sebagai demplot, sebagai uji coba untuk melihat dengan metode ini tingkat keberhasilannya seperti apa. Karena ini kan lahan eks tambang, jadi harus ada soil treatment yang tepat. Jadi kami juga tetap akan melakukan pemeliharaan di sini. Makanya tidak mulai dengan areal yang luas. Kita mulai dengan 1,6 hektar dulu, 1.000 pohon dulu. Kami terus akan melakukan pemantauan dan juga akan melihat ini tempat belajar ya. Otorita IKN menyebut total kawasan Tahura Bukit Soeharto yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas ilegal mencapai 38.000 hektar. Selain tambang ilegal, kawasan hutan seluas 64.000 hektar tersebut juga terdampak aktivitas perkebunan dan pemukiman. Selain melakukan penghijauan, Otorita IKN saat ini juga tengah mengidentifikasi penguasaan lahan di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang telah berlangsung dalam 1 dekade terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemulihan dan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kemendagri dorong Pemda manfaatkan Piala Dunia tumbuhkan ekonomi. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TTV, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 untuk menggerakkan perekonomian. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan saat kegiatan nonton bareng atau nobar yang menjadi sarana meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menggairahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kementerian Dalam Negeri menilai Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis 18 Juni, menyebut pemerintah daerah dapat menginisiasi berbagai kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi ruang interaksi dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran uang di sektor UMKM dan usaha lokal. Menurutnya, pengalaman selama kebijakan cuti bersama dan libur panjang menunjukkan aktivitas masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal serupa diharapkan dapat terjadi selama perhelatan Piala Dunia 2026. Iya, ini kan Pak Menteri ingin agar pendapatan ASI daerah ini terus naik
ekonomi daerah berputar. Nah, salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar. Ini kan bukan saja kemudian menyatukan anak-anak muda dalam satu forum-forum yang santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian. Targetnya ke sana. Pemerintah berharap euforia Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta menggerakkan usaha mikro dan pelaku ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini. Jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.